Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas mengenai jurnal umum atau lebih dikenal dalam istilah akuntansi adalah general journal. Yang minggu lalu kita sudah bahas yang dimaksud dengan jurnal umum adalah bentuk buku harian 2 kolom yang digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam nama perkiraan atau akun dan jumlah yang harus didebet dan dikredit secara kronologis. Nah, untuk pembuatan jurnal umum, bentuk pembuatan bukunya itu seperti ini bentuk kolomnya. Ada kolom tanggal, ada kolom nomor perkiraan. Nomor perkiraan itu adalah yang kode akun, ya, kode accountingnya. Kemudian di sini nama perkiraan. Nama perkiraan itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada kas, ada piutang, ada penjualan, kemudian ada hutang, ada beban, dan lain-lainnya. Itu semua nama kita kenal dengan nama-nama perkiraan. Kemudian di sini ada kolom referensi. Ini untuk mencatat pada saat kita akan memposting atau memindahkan ke buku besar. Lalu yang di sini adalah untuk mencatat nilai nominal atau jumlah uangnya yang bernilai debit atau menambah, dan kemudian di sini untuk mencatat nilai nominal yang bernilai kredit. Sebelum kita masuk ke sini ya, ke sini ke transaksi, tentunya kalian sudah tahu yang namanya transaksi. Transaksi itu misalnya kita ambil contoh, hari ini kita membeli sebuah buku atau kita membeli sebuah kendaraan seharga, misalnya beli kendaraannya seharga 15 juta. Nah, itu termasuk transaksi, itu disebut transaksi. Nah, dari transaksi itu tugas kita sebagai akunting adalah mencatat ke dalam jurnal umum. Ya, karena catatan dalam akuntansi, catatan agenda harian dalam akuntansi itu disebut jurnal umum. Jadi kita akan mencatat ke jurnal umum. Tetapi sebelum kita mencatatnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan. Ini seperti ini saya buat, saya kasih contoh ya, misalnya nih, yang harus diperhatikan dalam menganalisis transaksi, yang pertama kali adalah nama-nama perkiraan apa saja yang akan kita pakai. Jadi kita harus tahu dulu. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu nama perkiraannya apa. Misalnya apakah kita pakai nama perkiraannya kas, apakah kendaraan. Jadi kita lihat lagi di transaksi itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui sifat dari perubahan perkiraan tersebut. Apakah dia berubah menjadi debit atau kredit. Ya. Nah, misalnya seperti ini nih, ada sifat perubahannya seperti ini. Misalnya, jika aktiva atau biaya atau prive, jadi ini sebagai kunci kita ya dalam menjawab. Jika itu aktiva, biaya, prive, kita dalam menganalisisnya bertambah, maka kita letakkan di kolom debit. Dan kebalikannya, jika pada saat kita menganalisisnya berkurang, maka kita letakkan di sebelah kredit. Dan jika nama perkiraan itu adalah hutang, modal, dan pendapatan, jika kita menganalisisnya berkurang, maka kita letakkan di debit. Kebalikan dari yang tadi ya, kalau yang tadi berkurang diletakkan di kredit. Tapi kalau untuk hutang, modal, dan pendapatan, kalau dia berkurang justru diletakkan di sebelah debit. Kemudian jika dia bertambah, maka diletakkan kredit. Nah, agar lebih paham di dalam penggunaan perubahan ini ada contoh.
Ini misalnya ada contoh seperti ini nih. Tanggal 2 Desember dibeli sebuah kendaraan secara tunai sebesar 15 juta. Ya, misalnya nih. Jadi kita tanggal 2 Desember itu beli sebuah kendaraan. Harga kendaraannya 15 juta. Nah, sekarang kita tahu dulu nama perkiraannya apa. Kita lihat nih di sini. Perkiraannya kira-kira apa di sini? Kita beli sebuah kendaraan, berarti nama perkiraannya kendaraan. Maka kita buat nih, kita catat di sini kendaraan. Ya, tanggal 2 Desember kendaraan. Nah, kendaraan ini kira-kira pada saat kita membeli itu bertambah atau berkurang pada saat kita membelinya.